Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Ingrid Delviana Francisca Manoi. Oke, kita akan membahas dimensi selanjutnya, dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Di sini saya akan memulai dengan pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, kalau begitu saya akan jelaskan. Jadi, budaya organisasi gereja adalah perumpamaan pikiran atau ide yang terwujud dalam kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap atau tindakan institusi jemaat. Budaya organisasi memainkan peranan yang cukup penting dalam kehidupan kelompoknya. Salah satunya adalah menciptakan jati diri sebuah kelompok atau sebuah jemaat. Dalam hal ini, saya tidak mengatakan bahwa gereja di era ini tidak mempunyai jati diri. Saya hanya berusaha untuk mengatakan bahwa nilai-nilai yang dibangun oleh gereja di masa lampau hingga sekarang mempunyai tantangan baru. Salah satu tantangan yang sangat terlihat adalah mobilitas dan hibriditas. Perkembangan dan pertumbuhan gereja terhitung begitu cepat. Dengan kondisi jemaat yang semakin plural, gereja dipengaruhi dan dipenuhi oleh unsur-unsur budaya organisasi. Sebenarnya, budaya apa yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi gereja? Nah, pertanyaan ini sangat menarik. Di sini kemungkinan yang terjadi bisa sangat beragam. Bisa jadi karena salah satu individu atau jemaat tertentu adalah individu-individu yang coraknya khas urban atau yang menekankan individualisme dan bukan kolektivisme. Komunitasnya berubah menjadi tidak guyup dan tidak akrab. Di sisi lain, hal ini tentu berbeda jika jemaat atau anggota organisasinya menganut nilai-nilai konteks Indonesia yang khas, seperti contoh guyup, gotong royong, kerjasama, penghargaan satu dengan yang lain. Kita perlu melihat hal ini secara cermat dan kritis, karena dinamika gereja sangat kompleks dalam pergumulan akan eksistensi dirinya. Kita perlu mengkritisi karena bisa saja yang terjadi sekarang ini di berbagai gereja adalah budaya lain yang dominan, seperti contohnya budaya pemikiran barat yang rasional dan budaya urban yang individualis. Dengan demikian, budaya organisasi gereja berpengaruh kuat terhadap perilaku jemaatnya. Mengklasifikasikan beberapa fungsi penting budaya organisasi. Di sini saya akan memberikan ada 4 fungsi budaya organisasi. Yang pertama itu berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan yang membuat organisasi itu menjadi unik dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Dan yang kedua, identitas budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Yang ketiga, komitmen budaya
memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih luas daripada kepentingan diri individu. Dan yang terakhir guys, yaitu stabilitas budaya, meningkatkan stabilitas sistem sosial, karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan anggota organisasi. Di sini guys, dalam dimensi kebudayaan organisasi yang baru saja saya sampaikan, saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa seperti yang diutarakan sebelumnya, keberhasilan sebuah komunitas atau organisasi itu ditentukan bila organisasi atau komunitas tersebut dapat membentuk identitas, struktur, atau sistem kepemimpinan dan budaya secara sinergis. Tidak hanya membangun salah satu unsur yang ada di dalamnya, tetapi dalam hal ini perhatian terhadap budaya organisasi menjadi penting dan relevan bagi gereja. Seperti yang disebutkan bahwa selain pembangunan sistem, gereja juga perlu membangun budaya organisasinya. Mengapa demikian? Karena hal ini bertujuan untuk menciptakan jati diri yang baru dalam menghadapi konteks yang baru, yaitu budaya urban dengan globalisasi dan modernisasi. Oke guys, jadi itulah dari dimensi kebudayaan organisasi yang saya bawakan. Untuk dimensi selanjutnya akan saya jelaskan di video yang saya akan upload. Pasti kalian akan penasaran dan akan lebih menarik lagi dari dimensi-dimensi yang sudah saya jelaskan. Tetap pantangi video YouTube saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.